di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun membahas terkait pencairan bantuan subsidi upah khususnya buat sahabat pekerja yang hingga saat ini belum terrealisasi pencairan bantuan subsidi upah. Oke sahabat pekerja, jadi idealnya bank penyalur akan mentransfer ataupun melakukan pencairan ke rekening peserta penerima bantuan subsidi upah itu haruslah datanya itu sudah sesuai dalam arti data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan data yang di perbankan. Nah, buat sahabat pekerja yang belum cair hingga saat ini, alangkah baiknya untuk dicek datanya itu apakah sekiranya masih ada perbedaan ataupun sekiranya masih ada yang belum sesuai. Sahabat pekerja bisa cek melalui aplikasi BPJS TKU ataupun bisa menanyakan masing-masing HRD tempat sahabat pekerja bekerja. Oke sahabat pekerja, jadi ciri-ciri apabila NIK tidak valid sebenarnya bisa kita kenali dari awal. Contohnya pada saat sahabat pekerja ingin daftar login aplikasi BPJS TKU, ternyata ada notifikasi NIK tidak valid ataupun notifikasi lainnya yang menyebabkan gagal berhasil daftar login, itu adalah salah satu ciri dari data masih ada yang belum sesuai. Terusnya juga pada saat sahabat pekerja sudah berhasil daftar login namun pada menu kartu digital diklik itu masih terdapat error ataupun loading berkelamaan, itu juga menandakan ciri-ciri data masih ada yang belum valid. Bisa saja nomor rekeningnya mungkin masih belum tervalidasi ataupun nomor rekeningnya masih belum terbaca oleh sistem, jadi mengakibatkan sistem error. Terus juga ciri-ciri lainnya adalah teman sekantor ataupun rekan kerja sekantor sudah cair, tetapi sahabat pekerja sendiri belum cair. Itu juga salah satu ciri yang menandakan masih adanya ketidakvalidan data. Oke, saya ulangi. Sebenarnya sudah pernah saya upload video di video sebelumnya bahwa untuk ketidakvalidan data ini bisa saja disebabkan pertama adanya kesalahan penulisan nama lengkap, kedua penulisan tanggal lahir, dan ketiga yaitu penulisan nomor induk kependudukan. Jadi idealnya yang sering mengakibatkan data tidak valid pada saat sahabat pekerja ingin daftar login BPJS TKU ini tiga hal ini ya, nomor NIK induk kependudukan, terusnya penulisan nama lengkap, dan juga penulisan tanggal lahir. Ini harap dicek. Nah, nomor induk kependudukan ini bisa saja terjadi pada saat sahabat pekerja daftar awal di perusahaan masih menggunakan KTP lama. Tetapi sahabat pekerja yang sekarang sudah menggunakan elektronik KTP belum mengupdate, belum melakukan koreksi. Jadi masih belum valid. Harus dilakukan koreksi data ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke sahabat pekerja, jadi saran saya untuk data yang masih belum valid ataupun dirasa belum sesuai antara data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data saat ini, sahabat pekerja bisa lakukan hal-hal yang menurut saya adalah antisipasi ya. Antisipasi pertama, sahabat pekerja bisa langsung hubungi HRD ataupun PIC badan usaha untuk segera minta bantuannya lakukan koreksi data. Nah, apabila pihak HRD belum merespon ataupun kurang kooperatif, sahabat pekerja bisa datang langsung ke cabang tempat perusahaan terdaftar. Kenapa saya bilang tempat perusahaan terdaftar? Karena di tempat perusahaan terdaftar lah inilah database data sahabat pekerja itu ada di sana. Jadi langsung minta koreksi perubahannya seperti apa yang saat ini. Oke sahabat pekerja, jadi untuk yang pertama lakukan koreksi data ke BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang kedua,
lakukan koreksi ke perbankan. Misalnya namanya belum sesuai antara nama yang di rekening dengan nama yang terdaftar di BPJS TK, haruslah disesuaikan. Datangi pihak bank, datangi cabang bank terkait untuk melakukan koreksi, sesuaikan dengan nama yang tertera di KTP. Jadi untuk data yang dianggap valid itu nama dan data-data lainnya, itu yang menjadi patokan adalah data yang ada di kartu keluarga. Kartu keluarga ini adalah data yang terdaftar di Adminduk ataupun di Disdukcapil. Jadi pastikan harus sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga. Apabila BPJS-nya belum sesuai dengan KK, sesuaikan dengan KK. Apabila nomor rekening juga belum sesuai dengan KK, lakukan koreksi, sesuaikan dengan KK. Jadi haruslah sesuaikan dengan data yang ada di kartu keluarga. Idealnya BPJS juga ngelink ke data Adminduk ataupun data Disdukcapil. Oke sahabat pekerja, demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah pemahaman sahabat pekerja. Dan buat sahabat pekerja yang sudah cair BSU-nya, saya ucapkan selamat. Semoga dana BSU ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan juga dapat digunakan demi keperluan sahabat pekerja yang bermanfaat. Dan bagi yang belum cair hingga saat ini, dan saran saya harus tetap sabar. Apabila ditemukan indikasi adanya data yang tidak sesuai, lakukan koreksi segera, karena antisipasi di awal lebih baik dibandingkan tidak sama sekali ataupun terlambat. Dan menurut saya koreksi data tidak ada ruginya, karena dengan koreksi data, apabila sewaktu-waktu sahabat pekerja ingin mencairkan saldo jaminan hari tua, data tersebut sudah tidak menjadi kendala karena sudah valid, karena sudah dikoreksi oleh sahabat pekerja sendiri. Oke sahabat pekerja, semoga bermanfaat channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke sahabat pekerja lainnya agar memperoleh informasi dan pemahaman yang sama. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.